Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube gua. Jadi pada video kali ini guys, kita akan sama-sama belajar melanjutkan episode Microsoft Excel ya. Pada video ini kita akan belajar menggunakan 17 rumus yang paling sering digunakan di Microsoft Excel ini. Cuma mungkin nanti videonya terbagi jadi dua part ya guys, supaya nggak terlalu panjang. Oke, jadi langsung aja, to the point aja kita mah. Langsung yang pertama yaitu sum. Untuk di bagian sum ini ada tiga nih. Ada sum doang, lalu ada sum if dan sum ifs. Kita mulai dulu dari yang sum saja. Nah, sum ini seperti yang kebanyakan dari kita sudah ketahui bahwa fungsinya adalah untuk menjumlahkan. Maka kita coba langsung aja sama dengan sum. Kita jumlahin di sini data penjualannya, lalu tutup kurung enter. Maka sudah langsung kita dapatkan ya jumlah penjualannya itu 31.600 sekian. Nah, selanjutnya yaitu sum if. Kalau tadi sum itu untuk menjumlahkan biasa aja gitu ya. Nah, kalau sum if ini fungsinya adalah untuk menjumlahkan, tapi dengan satu kriteria tertentu. Misalnya di sini kita mau jumlahin penjualan, tapi penjualannya si sales yang bernama John aja gitu. Jadi kriterianya adalah si John ya. Maka kita bisa masukkan rumusnya sama dengan sum if buka kurung lalu range-nya yaitu si John itu ada di kolom mana gitu. Nah, ini kolom nama sales gitu ya. Kita blok di sini baru koma. Nah, kriterianya apa? Yaitu si John. Kita klik sel John-nya, lalu koma lagi sum range-nya. Apa yang mau kita jumlahin? Yaitu ini, penjualannya. Kita blok ya. Lalu kita tutup kurung dan enter. Maka sudah langsung kita bisa dapatkan jumlah penjualan si John adalah 18.943. Oke, selanjutnya yaitu sum if, tapi dia dingin. Kenapa dia dingin? Karena dia pakai S. Atau sum ifs. Kalau tadi sum if itu untuk menjumlahkan data dengan satu kriteria tertentu, nah kalau sum if yang pakai S ini dia itu untuk menjumlahkan data tapi dengan lebih dari satu kriteria ya, bisa dua, bisa tiga dan seterusnya. Oke, kita misalnya di sini mau jumlahin penjualan dari sales yang bernama John tapi di wilayah utara aja gitu. Berarti kita udah dapat dua kriteria kan. Kriteria pertama yaitu John, kriteria kedua adalah utara. Caranya adalah sama dengan sum if pakai S, buka kurung. Nah, kalau ini sum range-nya dulu, yaitu yang harus kita blok adalah penjualannya dulu ya. Lalu koma, kriteria range 1, yaitu si John itu ada di mana, dia itu ada di kolom nama sales ini, baru kita blok ya. Lalu kriteria 1 yaitu kriteria yang mau kita ambil yaitu si John. Kita klik sel John-nya. Lalu kriteria range 2, wilayah utara itu ada di kolom mana? Ada di kolom wilayah. Kita blok kolom wilayahnya, koma, baru kita klik sel utaranya. Lalu tutup kurung, enter. Maka kita bisa dapatkan untuk penjualan si sales yang bernama John di wilayah utara itu adalah 7.631. Oke, ini adalah untuk sum ya. Selanjutnya kita masuk ke average. Nah, kalau average ini di sini kita udah ada datanya, yaitu data penjualan juga sama dengan 4 hari yang berbeda. Nah, kita mau tahu nih rata-rata dari penjualan selama 4 hari ini ya, dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Simpel aja sama dengan average, buka kurung, lalu kita blok datanya, tutup kurung, enter. Maka kita sudah dapatkan untuk rata-rata penjualan selama 4 hari yaitu 769,71. Selanjutnya yaitu count. Nah, count ini juga ada 3 nih yang mau kita pelajari di sini, yaitu count doang, lalu count if, dan count if pakai S, dingin dia. Count ifs, ya istilahnya. Count. Count ini adalah fungsinya untuk menghitung banyaknya data ya. Untuk menghitung banyaknya data. Jadi di sini langsung aja kita coba. Misalnya kita mau hitung di sini nama salesnya ada berapa orang gitu, jumlah salesnya ada berapa orang. Berapa banyaknya sales yang ada di kolom ini, maka kita bisa gunakan rumus count.
sama dengan count, buka kurung. Kita blok aja semua nih nama salesnya, tutup kurung, enter. Oops, sorry. Kenapa dia 0? Ayo, kenapa dia 0? Karena kita ini ngebloknya itu adalah data yang berupa huruf ya. Maka dia nggak bisa pakai count. Karena yang kita blok datanya berupa huruf, maka kita harus menggunakan count A atau ditambahin A di belakangnya. Baru dia bisa ngebaca ya. Tapi kalau mau pakai count doang bisa kok untuk mencari tahu berapa jumlah salesnya. Cuma yang kita blok jangan nama salesnya, tapi tahunnya atau penjualannya ya. Kita coba ya. Dengan count, kita mau tahu banyaknya sales yang ada di kolom ini berdasarkan penjualannya aja gitu misalnya. Maka kita bisa pakai count doang. Jadi sama dengan, nah 5 ya sama. Tadi juga kalau mau blok berdasarkan nama salesnya juga bisa, cuma jangan pakai count doang, tapi count A. Karena dia biar dia bisa ngebaca si huruf yang ada di sini gitu. Oke. Selanjutnya yaitu count if. Sama yang dengan sum yang tadi ya. Kalau count if ini untuk menghitung banyaknya data tapi dengan satu kriteria tertentu. Misalnya kita mau tahu di sini data John yang tahun 2016 gitu ada berapa. Kita masukkan sama dengan count if buka kurung, count if buka kurung. Lalu range-nya. Range-nya itu ini ya John. Oke. Oh sorry ya, ini kan count if masih satu kriteria, berarti kita mau tahu misalnya yang dari John aja gitu ya. Baru kita klik sel John-nya, ada berapa di sini data yang bernama sales John. Nah, ada 3 ya. Benar ya, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya baru nih count ifs. Nah, di sini kita lebih dari satu kriteria nih. Maka bisa kita gunakan yang tadi, yaitu kita mau tahu berapa banyaknya data yang bernama John di tahun 2016 gitu. Sama dengan count ifs, buka kurung, kriteria range 1, yaitu kolom nama sales, baru koma, kriteria satunya yaitu John yang mau kita cari, koma lagi kriteria range 2 yaitu kolom tahunnya, koma, lalu kriteria 2-nya yaitu tahun 2016 yang mau kita cari. Tutup kurung, enter. Nah, jadi untuk data yang bernama John tahun 2016 itu ada 2 ya, benar ya, ada 2. Ini 1, 2. Oke, luar biasa. Kita sudah sampai count, selanjutnya kita masuk ke if. Nah, di sini if kita juga udah punya data nih, nama sales, ada wilayahnya, dan ada penjualannya. Di sini yang mau kita cari menggunakan rumus if adalah bonus dan jumlah bonusnya. Maksudnya bonus tanda tanya di sini itu adalah dia dapat bonus enggak gitu, berdasarkan kriteria tertentu ya. Misalnya yang dapat bonus itu, di sini kita tetapkan dulu deh perjanjian bahwa yang akan mendapatkan bonus adalah yang penjualannya di atas berapa ya? Kira-kira di atas 2.000, di atas $2.000. Maka kita bisa masukkan sama dengan if buka kurung logical tells yaitu penjualannya, koma jika dia di atas $2.000 ya. Sorry. Kenapa 2 kali ya? $2.000 maka dia dapat bonus. Jika tidak, no bonus gitu. Dan ingat ya, ini nggak bisa kayak gini doang. Kalau kita mengetikkan sesuatu di sini harus pakai tanda petik 2 di depan dan di belakangnya. Ya, mengetikkan apa istilahnya mengetikkan kalimat gitu. Oke, enter. Nah, di sini dia no bonus. Kenapa? Karena dia di bawah 2.000. Nah, yang ke bawah kita bisa langsung klik 2 kali di sini. Sudah langsung keluar nih. Ini dapat bonus karena di atas 2.000, ini tidak dapat bonus karena di bawah 2.000 ya. Oke, selanjutnya kita mau cari tahu jumlah bonusnya bagi yang mendapatkan bonus. Berapa bonusnya? Nah,
sama dengan if buka kurung, yaitu jika dia ini ya lebih besar dari 2000, maka bonusnya adalah berapa ya kira-kira bonusnya? 10% deh, 10% dari penjualan. Jika tidak ya 0 gitu ya, nggak dapat bonus. Oops, sorry ya. Oke, enter. Nah, dia 0 ya, karena memang dia no bonus. Nah, yang ke bawah tinggal kita klik 2 kali dan langsung keluar nih. Yang dapat bonusnya, jumlah bonusnya langsung keluar. Berapa gitu ya, 10% pokoknya dari penjualan. Sesuai yang kita tetapkan. Oke, kita sudah sampai di tahap if. Di tahap if, selanjutnya kita akan masuk ke tahap max. Oke guys, jadi mungkin untuk video part 1 sampai rumus if dulu ya. Nah, nanti untuk selanjutnya rumus max sampai rumus terakhir, kita lanjut atau kita sambung di video part 2. Oke, sampai ketemu lagi di video part 2. Bye-bye.